Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan Nusantara, ragam suku bangsa, bahasa dan budaya, dikemas secara ringkas dan terpercaya. Kembali lagi bersama kami di channel Adista TV. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi tertua di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan adanya prasasti kedukan di Bukit Siguntang, sebelah barat kota Palembang. Pembentukan sebuah Wanua yang ditafsirkan sebagai kota tertua di Indonesia pada tahun 688 Masehi. Sejarah kota Palembang yang pernah menjadi kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada masa kerajaan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya. Pada abad ke-9 hingga kota Palembang dijuluki Bumi Sriwijaya dan dunia barat menjulukinya Venesia dari timur. Kota Palembang merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah kota Medan. Jumlah penduduknya mencapai 1.643.488 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.102 per kilometer persegi. Kota Palembang sebagai negeri kesultanan pada tahun 1659, Sri Susuhunan Abdurrahman adalah sebagai raja pertama. Namun pada tahun 1823, Kesultanan Palembang dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi dua keresidenan, Palembang Ulu dan Palembang Ilir. Sumatera Selatan pernah menjadi sebuah negara. Wilayahnya meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Negara Sumatera Selatan berdiri pada tahun 1948 dengan wali negara Abdul Malik. Benderanya berwarna kuning dan hijau. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia dengan ibu kota Palembang. Setelah bangsa Belanda kembali ke Indonesia, berkembang dua pemikiran kenegaraan, yaitu bentuk negara kesatuan, bentuk negara federasi. Republik Indonesia menghendaki negara kesatuan, sedangkan bangsa Belanda menghendaki negara federasi. Namun pada akhirnya, perselisihan tersebut menemukan persamaan persepsi sejak persetujuan Linggarjati pada tanggal 15 November 1946. Bangsa Belanda memberikan pandangan bahwa Indonesia lebih tepat dengan negara federal dengan alasan banyaknya perbedaan antara daerah satu dengan yang lainnya, beragam dan majemuk, baik secara sosial, kultural, geografis, dan kekayaan sumber daya alamnya. Sistem federal memberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengatur daerahnya tanpa harus tunduk dengan pemerintah pusat yang cenderung mengatur secara nasional dan mengabaikan ciri khas dari berbagai daerah. Kalau dipikir secara logis, memang ada benarnya pendapat sang penjajah Belanda. Namun sayang, pendapat itu ada udang di balik batu. Batu hancur, udangnya mati. Maksud Belanda dengan berdirinya negara federal, maka dengan mudah bangsa Belanda memperpecah belah daerah dan mengadu domba sehingga Indonesia bercerai-berai. Dan bangsa Belanda pun bertepuk dan menari. Indonesia dikuasai kembali oleh bangsa iblis yang keji, tidak manusiawi. Setelah Republik Indonesia Serikat yang terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949, bentuk negara federal hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar, pada dasarnya bukanlah kehendak rakyat, melainkan politik Belanda agar lebih mudah menguasai bangsa Indonesia. Demi terwujudnya cita-cita bersama, mewujudkan bangsa yang merdeka, yang bebas dari penjajahan, akhirnya negara Sumatera Selatan memutuskan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Sejarah Perang 5 Hari 5 Malam di Sumatera Selatan Palembang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1947 setelah 2 tahun
bangsa Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari 1947 terjadi peristiwa besar yang menjadi tonggak penting Sumatera Selatan, meneguhkan eksistensi sebagai bagian negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang menghiasi lembaran sejarah perjuangan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Belanda melakukan serangan yang sangat dahsyat di kota Palembang. Pembunuhan dan pembantaian terjadi selama 5 hari 5 malam. Berdasarkan catatan Palang Merah Internasional, sekitar 3.500 jiwa meninggal dunia akibat serangan yang dilancarkan oleh bangsa Belanda yang berotak iblis dan berhati binatang. Rekonstruksi peristiwa di Palembang yang ditulis pada laman japapos.nl berdasarkan surat kabar, dokumen arsip, seorang sejarawan Indonesia dan 2 saksi mata hidup, Charles Destry dan Ulrich van Kempen. Kalau kita mengingat sejarah bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang penuh perjuangan dan pengorbanan, kehilangan anak dan istri, jutaan nyawa melayang, apakah rela negeri kita ini setelah merdeka dipimpin oleh bangsa asing yang bukan pribumi bangsa Indonesia asli? Provinsi Sumatera Selatan berdiri pada tahun 1950. Dasar hukumnya adalah Perpu nomor 3 1950 dengan luas wilayah 93.099 km persegi dengan ibu kota Palembang. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 adalah 8.391.489 jiwa. Meskipun Sumatera Selatan pernah menjadi kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara, akan tetapi agama Islam adalah agama mayoritas mencapai 96,5%. Suku bangsa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan adalah suku Melayu, suku Palembang, suku Pasemah, suku Semendo, suku Ranau, suku Ogan, suku Kombreng, dan suku Lampung. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di Sumatera Selatan, dan bahasa Melayu serta bahasa Palembang. Sumatera Selatan memiliki banyak tempat wisata seperti Jembatan Ampera yang terbentang di Sungai Musi, panjangnya kurang lebih 1 km, dan Jembatan Ampera merupakan jembatan yang memiliki sejarah. Jembatan Ampera juga bisa bergerak atau diangkat saat kapal besar akan melalui atau melewati Jembatan Ampera. Tempat wisata lainnya yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Bukit Seguntang, Air Terjun Lematang di Pagar Alam, Punti Kayu Palembang, dan Danau Ranau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sumatera Selatan memiliki tokoh pahlawan nasional yaitu Dr. Adenan Kapaugani. Selain dokter praktik, beliau juga adalah tokoh politisi, aktivis, jurnalis, seniman, negosiator, dan penyelundup di atas semuanya. Dr. Adenan Kapaugani adalah tokoh penting dalam proklamasi Republik Indonesia. Kontribusinya bagi kemerdekaan Republik Indonesia membuat beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tokoh pahlawan nasional Provinsi Sumatera Selatan yang kedua adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Lahir di Palembang 1767 dan wafat di Ternate 1852. Sultan Mahmud Badarudin II adalah pimpinan Kesultanan Palembang Darussalam, pimpinan perang dan pertempuran melawan Inggris dan Belanda. Nama Sultan Mahmud Badarudin II diabadikan sebagai nama bandara internasional di Palembang dan mata uang rupiah pecahan 10.000 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005 masa Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian
sekilas wawasan Nusantara untuk Provinsi Sumatera Selatan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.